Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Raknafilia Aprodite dengan NIM C1C022032. Saya akan menjelaskan tentang PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, Bea Matrai. Yang pertama adalah PPN. Menurut Putra dan Syafis, dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Selanjutnya, PPNBM. PPNBM ini pajak yang dikenakan untuk barang-barang mewah. Menurut Mardiasmo, dengan pertimbangan bahwa satu, perlu keseimbangan pembebanan antara pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan yang tinggi. 2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil dan tradisional. 4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah. 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan yang tinggi. 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan sebuah status. PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya adalah PPB. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini di permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara bertahap pada tanah dan atau perairan. Tarif PPB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Cara menghitung PPB adalah tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP atau NJOP dikurang NJOP TKP. Contoh wajib pajak, yang berarti yang di atas pajak tunggal yaitu 0,5%. Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta rupiah, maka besaran pajak yang terutang adalah seperti berikut: 0,5% dikali 20% dalam kurung 20 juta dikurang 2 juta sama dengan 8 juta. Selanjutnya ada PBHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP, yaitu nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini, harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Saya koreksi bahwa yang tadi itu adalah PBB, bukan PPB, karena PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah tarif dari BPHTB. Tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5% yang dikali dengan NPOP dikurang NPOP TKP, lalu NPOP TKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bervariasi ditetapkan secara regional dan paling banyak adalah 300 juta. Yang terakhir ada Bea Matrai. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
diatur dengan PP nomor 24 tahun 2000. Dokumen yang dikenakan bea matra yang pertama adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. 3. Akta notaris termasuk salinannya. 4. Maksudnya yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPATP termasuk rangkapnya. Selanjutnya, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya, surat yang memuat jumlah uang, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Tarif bea matra dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu yang Rp6.000 untuk transaksi di atas 1 juta dan Rp3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.999 dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.